Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berkenan memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi ini sedikit saya akan mengulang apa yang pernah saya sampaikan. Tapi pengulangan ini saya coba untuk saya perdalam, saya perluas kajiannya, yaitu bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap tiru budaya orang-orang munafik. Orang munafik itu dari dulu sampai sekarang akan tetap ada. Dan kita harus berhati-hati karena mereka itu, kata para ulama, jauh lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang dengan tegas-tegas menyatakan sikap kufurnya. Orang munafik itu ya ada yang disebut munafik akbar, ada yang disebut munafik asghar. Yang munafik akbar itu ya memang akidahnya sudah bengkok, artinya mereka itu sebenarnya orang kafir yang berpura-pura menjadi orang yang beriman. Tetapi ada orang munafik yang disebut munafik asghar. Mereka itu sebenarnya orang Islam yang beriman, tapi karena imannya lemah, mereka seringkali melakukan tindakan yang tidak selaras dengan keimanannya, sehingga mereka itu sebenarnya disebut sebagai orang fasik yang berpura-pura menjadi orang saleh. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin menguatkan sedikit tentang sesuatu yang terkait dengan dunia politik, dengan dunia bisnis, dengan dunia pergaulan kita sehari-hari. Saya selalu mengatakan tidak sedikit orang yang terpukau oleh ucapan para demagog. Para demagog itu adalah orang yang pada umumnya sangat pandai di dalam mengucapkan rangkaian kata di hadapan orang banyak, dan karena kemampuan retorikanya mereka itu tidak jarang mampu untuk meyakinkan banyak orang dengan rangkaian kata-katanya, yang ketika kita tarik dalam dunia politik, mereka itu adalah orang-orang yang berkemampuan untuk mencitrakan diri seakan-akan dirinya itu adalah pejuang rakyat, pejuang yang bersama-sama dengan rakyat. Padahal semua itu dilakukan demi kepentingan dirinya atau kroninya dengan mengatasnamakan rakyat. Yang mereka bisa berkelit dengan cara yang bermacam-macam karena kemampuan retorikanya dalam persoalan apapun, sehingga kita seringkali terpukau dengan retorikanya itu. Bahkan kemudian mereka yang disebut para demagog itu bisa menjadi idola banyak orang karena kemampuan retorikanya. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan hal itu, saya ingin mencoba merenungkan apa yang telah saya baca dari surah Al-Baqarah pada ayat 204 sampai ayat 205, yang pada ayat itu Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Dan di antara manusia itu ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia sangat menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling darimu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat yang diturunkan berkenaan dengan seorang munafik yang kata para ulama itu bernama Ubay al-Akhnas bin Syurak
As-Saqafi, seorang anggota dari kabilah Bani Zuhra yang sangat memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinyatakan di dalam kisahnya, kala itu dia datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengutarakan maksudnya, bahwa dia itu berkenan ingin masuk Islam dengan memperlihatkan keseriusannya. Sehingga pada saat itu Nabi Muhammad SAW menjadi sangat kagum karena bahasa dan tutur katanya yang sangat menarik. Lalu dia pulang dari pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW. Dia melewati kebun dan ternak milik kaum muslimin, dan dia membakar tanaman-tanamannya serta membunuh binatang ternak yang dia lewati itu. Nah, ini cerita ringkasnya. Nah, berkaitan dengan peristiwa ini, Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 204-205 ini untuk mengingatkan kepada kaum muslimin terhadap sifat-sifat orang munafik dan tindakannya yang berbahaya. Utamanya dari tipu daya mereka berkaitan dengan kemampuan lisan mereka yang selalu bisa berkata manis. Selalu bisa berkata manis, manis di bibir. Itulah ciri orang munafik. Nah, Al-Akhnas ini merupakan seorang yang bisa dicontoh, yang disebut oleh para ulama sebagai musuh di dalam selimut. Yang setiap kali berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW, dia itu selalu memuji-muji dan menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad SAW. Dirinya itu selalu punya penampilan yang serba menarik. Dia selalu berpenampilan sangat meyakinkan dan bahkan memiliki kemampuan untuk mencitrakan dirinya sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Dirinya selalu menunjukkan citranya sebagai seorang yang beriman, dan semua itu dilakukan olehnya hanya untuk memperoleh sesuatu tujuan tertentu sesuai dengan tuntutan hidupnya di dunia, sampai-sampai ia berani bersumpah dengan nama Allah untuk dapat meyakinkan orang bahwa apa yang diucapkannya itu benar-benar sesuai dengan isi hatinya. Nah, inilah yang seringkali disebut dengan pencitraan. Banyak orang yang pandai mencitrakan dirinya sebagai orang baik di hadapan banyak orang, dan banyak orang yang terpukau dengan pencitraan yang dilakukan oleh orang itu. Nah, memang di dunia ini selalu ada sebagian orang yang kata-kata dan ucapannya itu tentang kehidupan selalu sangat memukau, sehingga banyak orang terperdaya oleh ucapannya itu. Dia utamanya sangat piawai dalam menyusun kata-kata, bahkan dengan gayanya yang menawan ia bisa memukau para pendengarnya dimanapun dan kapanpun dia mengucapkan kata-katanya itu. Ia senantiasa bisa tersenyum dan memperlihatkan kesungguhannya di dalam menyatakan sesuatu, bahkan dalam keadaan tertentu dikatakan ia berani bersumpah untuk mengatakan demi Allah. Ini sumpahnya yang luar biasa. Untuk apa? Untuk meyakinkan, untuk bisa meyakinkan bahwa apa yang diucapkannya itu seakan-akan benar-benar keluar dari lubuk hatinya dan bukan sesuatu yang dibuat-buat, padahal ia itu sebenarnya adalah musuh besar umat Islam, seorang munafik yang selalu menentang dakwah Islam dimanapun dan kapanpun, dan bisa itu ada di dalam diri kita atau di luar diri kita atau di sekitar diri kita. Ya, kalau kita bicara dalam relasi pergaulan kita di sini, di negeri kita, mungkin saja di negeri kita ada orang-orang yang seperti itu, yang pandai mencitrakan diri dengan kata-katanya dan penampilan menarik, sehingga banyak orang yang terpukau dengan penampilan. Nah, dengan ayat ini, kata para ulama, Allah bermaksud untuk memberitahu bahwa orang seperti Al-Akhnas ini adalah pendusta yang harus diwaspadai. Orang-orang seperti itu sama sekali tidak bisa dipercaya dan dinyatakan bahwa mereka adalah musuh Islam dan penentang yang sangat keras terhadap perjuangan dakwah kita. Karena Al-Akhnas itu terbukti sebagai penentang dakwah Nabi Muhammad SAW, dan pada saatnya penerusnya Al-Akhnas itu juga akan punya sikap yang sama untuk menjadi penentang dakwah umat Islam dan berpura-pura menjadi bagian dari umat Islam karena pandai berkata-kata, pandai menampilkan diri seolah-olah dirinya
itu adalah bagian dari perjuangan umat Islam itu. Kita masih ingat betul perjuangan umat Islam itu seringkali disusupi oleh orang-orang munafik yang pada akhirnya orang-orang seperti itu ketahuan di kemudian hari mereka adalah orang-orang yang sebenarnya disusupkan oleh orang-orang kafir untuk merusak orang-orang Islam dan perjuangan umat Islam pada saat umat Islam itu berjuang untuk menegakkan agama Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menyatakan bahwa Al-Akhnas ini dan juga orang-orang yang berkarakter sama dengan Al-Akhnas selalu ingin mengelabui dan melakukan makar terhadap umat manusia dengan 3 macam hal. Yang pertama, dengan kata-kata dan ucapan yang menarik, mereka selalu tampil seperti itu sehingga orang-orang yang mendengarnya terpesona dan terpengaruh, hatinya tertawan, tidak ragu-ragu sedikit pun untuk mengakui kebenaran ucapannya itu. Jadi ada orang yang punya kemampuan untuk berkata-kata, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, menarik dan menawan, sehingga semua orang terpesona, bahkan terpengaruh dan bahkan meyakini apa yang dia katakan, tidak ragu-ragu terhadap kebenaran ucapan yang diucapkan itu karena kemampuannya untuk berretorika. Yang kedua, mungkin dia itu bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk menunjukkan kebenaran yang dia katakan dan seakan-akan ia memang bermaksud baik dengan sebaik-baiknya dengan sumpah yang diucapkan itu. Dia katakan demi Allah, saya itu mengatakan sesuai dengan apa kata Nabi saya. Yang ketiga, gigih di dalam berdebat dan berhujah untuk menghadapi lawan penentangnya, seolah dia itu menjadi pembela umat Islam dimanapun dan kapanpun karena dia itu punya kemampuan untuk berdebat dimanapun dan kapanpun dengan siapapun dia berdebat. Padahal dirinya selalu mempunyai rencana jahat untuk menghancurkan dakwah Islam dimanapun dan kapanpun dia berada dengan cara yang sangat licik. Tidak berbeda dengan para politisi yang sudah terbukti di masa lalu dengan kebewahan retorikanya telah membuktikan bahwa dirinya itu adalah bagian dari orang-orang yang sama karakternya dengan Al-Ahmas. Nah, sekarang ini ada istilah demagog, yaitu semacam orang yang punya karakter sebagai orang munafik seperti Al-Ahmas, seorang agitator yang sangat piawai berbicara, padahal dia itu selalu ingin menipu dengan kata-katanya yang seakan-akan dia itu pejuang yang akan selalu memperjuangkan aspirasi rakyat. Padahal semua itu dilakukan demi kepuasan untuk dirinya dan pada saatnya memang rakyat akan ditipu oleh kemampuan dirinya di dalam menipu rakyat dengan kata-katanya dan pencitraan yang dibuat olehnya. Sekarang banyak orang terkesima dengan orang dan kemudian memilih dia menjadi pemimpin, ya ternyata begitu jadi pemimpin dia itu menjadi pengkhianat. Nauzubillah min dzalik. Nah, para jamaah, seorang demagog biasa menipu rakyat dengan janji-janji manis agar dia dipilih. Tetapi kalau sudah terpilih, dia sama sekali tidak akan peduli lagi pada rakyat yang pernah memilihnya. Maka dengan kedudukan yang telah diperolehnya, seringkali mengatasnamakan rakyat untuk mengeruk keuntungan pribadi dan kelompoknya dan bahkan mengkhianati perjuangan rakyat. Nah, orang-orang seperti ini kapanpun dan dimanapun akan ada. Nah, lalu ketika kaitan dengan masa sekarang ini, di masa sekarang ini seperti apa duplikat Al-Akhnas yang disebut orang munafik itu? Kata para ulama, mereka adalah pertama, politisi yang membohongi rakyat dengan berpidato sampai mau menangis misalnya karena ingin membela rakyat, padahal pekerjaannya itu merampok harta rakyat, hak rakyat dan bahkan mengelabui rakyat. Yang kedua, ada orang yang beraliansi sambil berteriak mau menyelamatkan bangsa dari disintegrasi, tetapi tingkah lakunya sangat destruktif bagi keselamatan bangsa dan negara. Yang seringkali dikatakan oleh orang, saya ini adalah pejuang rakyat, saya ini adalah pro NKRI, saya adalah orang yang Pancasilais, tapi begitu ada sesuatu yang terkait dengan kepentingan rakyat, justru dia berkhianat terhadap perjuangan rakyat. Yang ketiga, ada orang yang berteriak mau memberantas korupsi padahal dirinya disinyalir sebagai koruptor yang dengan licik dan bahkan sangat licin membobol kekayaan negara. Nah, ini politisi-politisi yang sebenarnya dia itu adalah para aktor yang sangat lihai di dalam melaksanakan tindakan korupsi, padahal selalu dia katakan dia itu anti korupsi. Nah, yang keempat, oknum atau tokoh partai yang berpidato berapi-api jika partainya menang dalam pemilu dan menguasai kursi parlemen,
maka negara akan menjadi negara yang makmur, ya rakyat sejahtera. Padahal banyak yang tahu bahwa sang pemidato itu selalu melakukan perselingkuhan politik dan mencampakkan idealisme partainya untuk kepentingan pribadinya, dan bahkan tidak segan-segan mengeruk harta negara untuk kepentingan pribadinya, dan pada saatnya dia justru menjadikan partai politik itu sebagai kendaraan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadinya. Dan bahkan bukan hanya partai yang digunakan, tapi organisasi massa, organisasi sosial, organisasi keagamaan digunakan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, yang pada saatnya ketika dia sudah berkuasa dia lupa terhadap apa yang pernah dijanjikannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apakah kriteria yang dimiliki oleh orang seperti Al-Abbas yang saya ceritakan itu ada di masa sekarang? Monggo kita cermati, mudah-mudahan kita tidak akan terpedaya oleh orang-orang yang punya karakter seperti Al-Abbas ini. Jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang munafik yang dengan sangat piawe berkata-kata dan menciptakan diri sebagai orang baik, padahal dia itu adalah orang-orang yang akan mengkhianati perjuangan rakyatnya. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bunyi, nanti lari. Oh,